Halo teman-teman, aku Ayu. Aku seorang arkeolog. Hari ini kita belajar mengenai tinggalan arkeologi yang digunakan pada masa lampau. Sebelumnya, kita harus tahu kalau arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa lampau melalui tinggalan budaya. Yuk kita simak ceritanya. Kebudayaan pada masa lalu dapat kita lihat salah satunya dari artefak. Nah, artefak merupakan benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian atau seluruhnya. Hari ini, kita akan membahas beberapa artefak hasil penelitian di Balai Arkeologi Bali. Jadi, teman-teman, penting untuk mengenal budaya leluhur karena budaya leluhur yang menjadikan kita sebagai manusia yang beradab dan berbudaya seperti saat ini. Pada zaman dahulu, manusia hidup dengan cara yang sangat sederhana, tidak mengenal teknologi modern. Mereka mempergunakan alat sekedarnya tanpa diolah terlebih dahulu. Alat bantu pertama yang akan kita pelajari adalah beliung persegi. Beliung persegi adalah salah satu alat batu yang dibuat manusia sebelum mengenal adanya logam. Beliung persegi merupakan artefak batu yang berasal dari masa bercocok tanam yang tetap dimanfaatkan hingga masa berikutnya. Pada masa lalu, beliung dimanfaatkan sebagai alat pertanian, alat pemotong, alat untuk memahat, dan lainnya. Biasanya setelah pemilik beliung wafat, maka beliung miliknya akan dijadikan sebagai bekal kubur. Nah, itulah sebabnya seringkali para peneliti arkeologi menemukan beliung sebagai bekal kubur atau berada di dalam wadah kubur. Hingga saat ini, beliung persegi masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat loh, seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Masyarakat menyimpan beliung ini sebagai benda pusaka yang dikeramatkan dan memiliki bermacam-macam khasiat. Misalnya, sebagai obat berbagai penyakit, penghilang hama, dan penyubur ternak dan tanaman. Biasanya, beliung direndam di dalam air dan air tersebut yang dipergunakan sebagai obat. Teman-teman, kali ini kita akan menuju ke masa perundagian. Ada dua tinggalan arkeologi yang akan kita bahas di masa perundagian, yaitu Nekara dan Tajak Perunggu. Nekara adalah artefak perunggu yang berbentuk seperti danang berpinggang yang terlungkup. Nekara berasal dari kebudayaan Dangson yang terletak di Vietnam bagian utara. Selanjutnya, Nekara menyebar ke wilayah Asia Tenggara Kepulauan, termasuk Indonesia. Penanda masa ini adalah artefak perunggu dan besi beserta segenap teknologinya dari Asia daratan pada abad-abad terakhir sebelum Masehi. Nekara ditemukan tersebar di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, hingga wilayah Kepala Burung di Papua. Diperkirakan bahwa Nekara pertama kali mencapai wilayah bagian barat Indonesia abad pertama Masehi dan meluas penyebarannya hingga mencapai pulau-pulau belahan timur Nusantara antara 200 hingga 300 tahun setelah Masehi. Fungsi Nekara sangat beragam loh, salah satunya sebagai pusaka dan benda keramat. Di pulau-pulau timur Indonesia, Nekara memiliki keistimewaan tersendiri dan sangat erat kaitannya dengan mitos dan kepercayaan setempat. Salah satu wilayah yang masih sangat memegang teguh peran Nekara dalam kehidupan sehari-hari adalah Alor. Nekara di Alor disebut juga dengan Moko. Selain sebagai benda pusaka, Moko juga dipergunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat Alor hingga saat ini loh. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Tajak. Pada masa logam awal atau periode perundagian, salah satu artefak yang dihasilkan adalah kapak yang terbuat dari perunggu. Persebaran temuan kapak perunggu di Indonesia diantaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Madura, Pulau Bali, Maluku, Flores, Pulau Rote, dan Papua. Bentuk kapak perunggu sangat beragam. Secara tipologis, kapak perunggu diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu kapak corong atau kapak sepatu dan kapak upacara. Disebut kapak corong karena kapak perunggu jenis ini memiliki lubang seperti corong. Lubang tersebut diduga digunakan untuk memasukkan tangkainya. Kapak perunggu berfungsi sebagai perkakas atau alat bekerja sehari-hari, sehingga dapat membantu manusia saat itu. Selain itu juga, sebagai alat upacara atau bagian dari benda pusaka, kapak ini sangat erat dengan sistem kepercayaan masyarakat. Tidak hanya untuk berburu saja, melainkan juga untuk bercocok tanam. Kapak perunggu seringkali ditemukan di situs kubur dan dipergunakan sebagai bekal kubur.
Kapak ini menjadi salah satu penanda status sosial orang yang meninggal tersebut loh. Teman-teman, setelah masa perundagian, sekarang kita akan mengenal tinggalan arkeologi yang berhubungan dengan kebudayaan. Salah satunya adalah stupika. Stupika adalah sebuah stupa kecil atau miniatur stupa yang digunakan sebagai persembahan. Pada umumnya, di dalam stupika terdapat lempengan tanah liat berisi tulisan mantra Buddhis maupun gambar relief Dhyani Buddha. Mantra ataupun relief itu, oleh penganut agama Buddha, dipercaya mengandung nilai magis religius. Benda-benda tersebut di Bali ditemukan di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Gianyar ditemukan di Desa Bedulu, Pejeng, dan Basang Ambu. Sedangkan di Kabupaten Buleleng ditemukan di Desa Kalibukbu, Kecamatan Buleleng. Dari sejumlah stupika tersebut, dapat diketahui bahwa stupika dibuat dari tanah liat yang dicetak berbentuk stupa kecil, terdiri atas bagian dasar atau prasada bundar, bagian badan atau anda berbentuk genta, bagian harmika yang berbentuk segi empat yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat yasti yang makin ke atas makin kecil. Selain stupika, relief Dhyani Buddha juga merupakan salah satu tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan kebudayaan. Relief tanah liat Dhyani Buddha. Dalam agama Buddha dikenal 5 Dhyani Buddha yang disebut dengan Panca Tathagata. Terdiri dari 1. Dhyani Buddha Aksobhya, berada di timur dengan sikap tangan bumi Sparsamudra, tangan kiri dalam sikap dhyana. Yang kedua, Dhyani Buddha Ratma Sambawa, berada di selatan dengan sikap tangan kanan Waramudra dan tangan kiri dalam sikap dhyana. Yang ketiga, Dhyani Buddha Amitabha, berada di barat dengan sikap tangan Dhyana Mudra. Keempat, Dhyani Buddha Amoghasiddhi, berada di utara dengan sikap tangan kanan Abhaya Mudra dan tangan kiri dengan sikap Dhyana Mudra. Yang kelima, Dhyani Buddha Vairocana, berada di tengah dengan sikap tangan Dharma Cakra Muda. Jika diperhatikan, tablet tanah liat dengan relief Dhyani Buddha yang ditampilkan dalam alat peraga ini berdasarkan sikap tangannya menunjukkan Dhyani Buddha Aksobhya, yaitu salah satu Dhyani Buddha yang menepati arah timur dengan sikap tangan yang menentukan yaitu bumi Sparsamudra diapit oleh cakra. Bumi Sparsamudra adalah gerakan menyentuh bumi, diasumsikan oleh Sang Buddha untuk menegaskan manfaat melawan Mara si jahat. Mara yang dimaksud adalah beberapa kotoran batin yang hanya dapat dihilangkan dengan samadhi atau dhyana. Ikatan jasmaniah dan benda-benda jasmaniah, nafsu penggoda penghilang kesadaran, halangan karena kematian dianggap sakit tertinggi. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang bersifat jahat, sering mengganggu dan mencelakai manusia, dan makhluk yang baik yang tinggal di alam dewa-dewa dianggap sebagai halangan karena secara tidak disadari merupakan suatu halangan di mana perhubungan mereka dapat menjadikan kemelekatan sehingga menghambat kemajuan siswa mencapai nibbana. Bumi Sparsamudra telah digunakan untuk berbagai tujuan etnografis sehubungan dengan pencerahan. Wah, ternyata banyak ya benda-benda tinggalan arkeologi yang ternyata ada di sekeliling kita. Jadi, apakah kalian tertarik menjadi arkeolog? Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai arkeologi dan tinggalan arkeologinya, kalian bisa menghubungi kami di Balai Arkeologi Bali, Jalan Raya Sesetan nomor 80 Denpasar. Telepon 0361 224 703. Email balaiarkeologi.bali@kemdikbud.go.id atau di laman www.balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id. Kunjungi ruang pameran mini kami ya. Untuk update info lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram kami di Balar Bali, like Facebook Balai Arkeologi Bali, dan subscribe YouTube kami di Balar Bali. Sampai ketemu di petualangan berikutnya.